Selamat malam pemirsa Suara Jember, senang sekali rasanya saya bisa menemui Anda pada malam hari ini. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu, pemerintah telah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang awalnya mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun demikian, meskipun ada PPKM, pelayanan di sektor-sektor yang dibutuhkan masyarakat dituntut untuk harus tetap memberikan pelayanan. Salah satu contohnya adalah pelayanan administrasi kependudukan atau Admindo. Untuk itu pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh bintang tamu saya. Beliau adalah Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Jember, Ibu Isnaini Dwi Susanti. Bu Santi, selamat malam. Selamat malam. Luar biasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beliau ini adalah Kepala Dispenduk Capil yang selama sekitar 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai pelayanan yang ada di Adminduk, khususnya di PPKM darurat ini ya Bu ya. Ya langsung saja Bu, setelah pemerintah memberikan pengumuman adanya perpanjangan PPKM darurat, selama PPKM darurat yang kemarin, ini apakah Dispenduk Capil juga masih tetap memberikan pelayanan seperti biasanya atau ada yang berbeda ini Bu di masa PPKM? Jadi Mbak Ani, bahwa kami Dispenduk Capil ada karena ada masyarakat. Jadi kita harus melayani masyarakat tetap, sampai kapanpun ya. Pelayanan masyarakat mulai masyarakat itu lahir sampai dengan kemudian mati ya. Ada akte kelahiran, ada akte kematian. Selama ini, selama PPKM darurat yang kami lakukan adalah pelayanan kami lakukan seperti biasa, ada tatap muka, kemudian ada pelayanan daring juga. Tatap muka di sini yang biasanya masyarakat itu datang ke kantor kami, ke Dispenduk Capil. Tatap muka setelah adanya PPKM darurat ini kami khususkan kepada anak-anak kita atau masyarakat yang masih belum mempunyai KTPL. Jadi untuk perekaman. Nah, sedangkan untuk pengajuan ya pengurusan Adminduk bisa dilakukan melalui SIP ya, melalui WA online. Kemudian melalui Lahdako. Lahdako adalah merupakan sistem yang kami miliki dan itu kami taruh di kecamatan. Jadi masyarakat bisa langsung ke kecamatan. Tidak usah jauh-jauh ke Dispenduk Capil seperti itu. Ya, upaya-upaya ini juga dilakukan salah satu tujuannya pasti untuk mengurangi kerumunan apabila itu dilakukan di satu titik itu di kantor Dispenduk Capil. Jadi mungkin saya garis bawahi di sini untuk yang tatap muka tetap dilaksanakan tapi hanya untuk perekaman KTP elektronik saja. Ya, dan perlu kami informasikan kepada masyarakat semuanya bahwa perekaman bisa dilakukan di kecamatan ya dan bisa dilakukan di RTH, ruang terbuka hijau yang ada di Jalan Gajah Mada dan yang ada di Sukorejo. Sudah ada banyak titik ya? Ada, dan di Dispenduk Capil sendiri. Ada berapa titik Bu kalau boleh tahu? Jadi biar masyarakat di Kabupaten Jember ini kan ada 31 kecamatan, tinggal milih tempat mana yang terdekat. Iya, seperti itu. Di kantor Dispenduk Capil pasti. Kantor Dispenduk Capil, kemudian ruang terbuka hijau. RTH. Yang dulu Bas FM, sekarang ada RTH itu di kecamatan Kaliwates. Ya, Jalan Gajah Mada. Gajah Mada. Terus kemudian di Sukorejo. Di lapangan Sukorejo, nah itu kan ada RTH juga. Nah, di sana kami buka. Kalau di 2 RTH itu kami buka hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai dengan jam 12 seperti itu. Kalau di kantor kami sampai jam 2. Sampai jam 2 setiap hari ya. Setiap hari. Nah, bagi masyarakat Senin sampai dengan Sabtu. Senin sampai Sabtu. 6 hari kerja. 6 hari kerja. Nah, bagi masyarakat Kabupaten Jember tidak perlu khawatir bagi yang sampai saat ini belum memiliki KTP elektronik tapi sudah memenuhi syarat. Ada beberapa tempat yang memang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember dan itu untuk memudahkan masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan memiliki KTP elektronik. Identitas diri itu kan merupakan hal yang sangat krusial, betul Ibu. Di masa saat ini apa yang tidak membutuhkan identitas diri gitu. Ya Ibu, ini kan di masa PPKM darurat kemarin apakah di kantor Dispenduk Capil juga ada semacam pembatasan? Kalau tadi kan memang untuk yang tatap muka sudah dikurangi ya, hanya untuk perekaman KTP elektronik saja. Tapi kalau untuk karyawan atau petugas yang melayani, apakah ini juga diberikan semacam pengecualian sama seperti yang lain
hanya 50% yang masuk atau seperti apa? Iya Mbak Ani, karena ya kebetulan kami bekerjanya tidak harus dengan tatap muka. Kita karena menggunakan sistem ya, kita bisa bekerja di rumah. Jadi dalam kondisi yang PPKM darurat ini dan dalam kondisi yang musibah banyak ini ya, utamanya virus corona ini, saya membuat suatu kebijakan yang masuk itu 25% dan yang WFH 75%. Alhamdulillah sampai dengan sekarang pelayanan teman-teman itu masih tetap seperti biasanya gitu loh ya. Jadi setiap hari kakak itu yang saya TTE bisa mencapai 500 kakak. 500 itu kakak saja, belum yang lain. KTP, kalau KTP setiap hari itu bisa cetak 350-an teman-teman itu. Baik yang kemudian KTP ini revisi, kemudian pindah, terus kemudian dia baru perekaman seperti itu. Ibu, kalau bagi masyarakat baru yang baru memiliki KTP, kalau untuk perekaman itu bisa di tempat-tempat yang tadi disebutkan. Dengan syarat membawa kakak. Dengan syarat membawa kakak. Kalau untuk pengambilan dan itu kan setelah direkam kemudian dicetak ya Ibu ya. Nah itu untuk pencetakannya apakah bisa dilakukan di luar kantor Dispenduk Capil atau harus di Dispenduk Capil? Ya, ini alhamdulillah Mbak Ani. Insya Allah mulai Agustus ya, di samping Dispenduk Capil mencetak adminduknya atau KTP ya, utamanya untuk mereka yang emergensi ya, kita juga akan adakan pencetakan KTP, KIA dan adminduk lainnya itu di 8 titik lagi. Nah, jadi ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Sesuai dengan apa yang sudah di-launching oleh Bapak Bupati tentang inovasi pelayanan kami wayan adus ketan itu. Jadi wis wayahe pelayanan adminduk tuntas di kecamatan. Disingkat jadi wayan adus ketan. Wayahe adus ketan. wayan adus ketan. Wis wayahe pelayanan adminduk tuntas di kecamatan. Sangat mudah diingat sekali, wayan adus ketan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh. Iya, tujuannya agar masyarakat itu gampang untuk mengingatnya. Jadi ada 8 titik yang akan mencetak KTP, kemudian KIA dan adminduk lainnya. Karena memang dalam aturan perundang-undangan bahwa yang mencetak itu harus kami Dispenduk Capil. Oleh karena itu kami taruh petugas di sana nanti. Jadi ada 8 titik yang nanti akan lebih memperluas layanan. Ya, seperti misalnya sekarang sudah terjadi itu ya. 5 bulan yang lalu kita uji coba di kecamatan yang jauh dari kota, yaitu Kecamatan Kencong, Kecamatan Jombang, Kecamatan Umbul Sari dan Kecamatan Gumuk Mas. Masyarakat sana tidak usah jauh-jauh ya. Kemudian mengambil adminduknya ataupun dokumen yang sudah jadi di kantor ya di Jalan Jawa itu. Tetapi mereka walaupun emergensi bisa ambil di Kecamatan Kencong. Sedangkan masyarakat yang sekitar situ misalnya 4 kecamatan lainnya selain di Kencong, 3 kecamatan lainnya selain di Kencong itu bisa ambil di kecamatannya masing-masing. Itu setiap hari teman-teman laporkan. Jadi mana yang sudah dicetak dan mana yang belum seperti itu. Alhamdulillah itu mempercepat. Kalau boleh dikasih bocoran dong Bu dari 8 titik yang nanti sudah bisa juga dilakukan untuk mencetak dokumen adminduk itu tadi di kecamatan mana saja? Jadi jadi nanti di Kecamatan Wuluhan, kemudian Kecamatan Mayang, kemudian Kecamatan Lambi Puji, kemudian Kecamatan Tanggul, ya, kemudian Kecamatan Jelbuk, Sukowono, ya, dan di Dispenduk Capil sendiri selain Kencong. Jadi kan 8 itu. Dispenduk Capil membackup 3 kecamatan kota sehingga tidak usah terlalu lama masyarakat untuk menunggu ya jadinya adminduk apabila masyarakat sudah mengajukan pengurusannya, tetapi syaratnya sudah lengkap, itu tunggu insya Allah 4 hari sudah bisa diambil di kecamatan. Sehingga tidak akan lagi terjadi seperti yang diharapkan masyarakat, penumpukan hingga dini hari seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sejak 2019 akhir, penumpukan itu sudah tidak
terjadi lagi. Sudah gitu. tidak terjadi. Kenapa? Karena kami terapkan dan kami sinergikan dengan kecamatan. Pelayanan itu tidak harus ke kami. Jadi di Dispenduk itu hanya untuk yang sifatnya emergency saja. Yang lainnya sudah bisa di backup oleh masing-masing kantor kecamatan. Dan nanti ke depan yang emergency bisa di 8 titik itu, kecuali kalau masyarakat ada ketidaksesuaian data, ada permasalahan data, nah itu kami baru bisa diurus di kantor Dispenduk Capil. Luar biasa sekali, sudah sedikit dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tapi pasti ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh keterangan dan informasinya terkait dengan pelayanan Adminduk di Kabupaten Jember. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali.